Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas tentang 6 mitos fitness untuk manulansia. Ya mungkin kalau di sini tergantung teman-teman mau mendefinisikan manula itu di 40 tahun ke atas, boleh, atau mungkin 50 tahun ke atas, atau mungkin lebih dari 50 tahun ya. Tapi intinya kita semua nanti akan mengalami yang namanya terjadinya penambahan usia secara kronologis, yaitu adalah atau usia kalender kita makin lama makin tua. Nah, yang menjadi tantangan di sini adalah ketika semakin usia semakin meningkat, ada satu pelemahan hati kebanyakan dari kita ketika kita beranggapan adalah bahwa kalau sudah tua itu seolah-olah kita sudah siap untuk bilang bahwa udahlah mau apa lagi gitu ya. Nah, tapi ada satu pernyataan yang mengatakan seperti ini satu kata bijaksana ya teman-teman sekalian. Jadi bahaya terbesar adalah bukan ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya. Bukan bahaya terbesar, tapi bahaya terbesar atau sesungguhnya adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah, itu yang kita yakin dan itu yang kita lakukan. Nah, dalam hal cita-cita terhadap yang namanya sehat, hampir kecenderungan masyarakat di Indonesia itu punya cita-cita yang seperti apa, teman-teman? Hampir rata-rata cita-citanya rendah karena meyakini bahwa iyalah kalau udah tua mau apa lagi gitu. Sakit itu menjadi sebuah kepastian, padahal yang namanya kepastian adalah sebenarnya adalah kematian. Tapi sakit menjadi sebuah kepastian ketika dia menjadi sebuah konsekuensi daripada yang namanya akumulasi investasi perilaku kita yang buruk. Yang selama muda justru kita sewenang-wenang dengan kesehatan kita, makanya akhirnya ketika usia meningkat, sakit menjadi sebuah konsekuensi atau bunganya atau buahnya, tapi nanti yang kita salahkan umurnya, padahal yang harus kita salahkan sesungguhnya adalah perilakunya. Apalagi kalau kita melihat lebih dari 95% permasalahan kesakitan atau yang berhubungan dengan metabolisme, jantung, pembuluh darah hampir disebabkan karena perilaku kitanya sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ini yang menjadi paling sering nih ya. Kalau udah tua itu berarti kita pasti akan tergantung sama obat. Apalagi kalau teman-teman punya permasalahan metabolisme seperti misalnya tekanan darah, hipertensi, ya, gula darah ya, misalnya nanti hubungannya dengan either prediabetes atau diabetes tipe 2. Lalu selain itu juga karena teman-teman pola perilakunya yang sering akhirnya mengakibatkan terjadinya inflamasi atau peradangan di pembuluh darah, akhirnya otomatis kolesterolnya menjadi tinggi. Selain itu juga karena biasanya gula darahnya tinggi, akhirnya terjadi yang namanya proses yang namanya de novo lipogenesis ketika gula yang dimakan akhirnya kelebihan akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Akhirnya terjadi yang namanya trigliseridanya jadi tinggi. Nah, jadi teman-teman sekalian kita bisa lihat di sini apa yang kita lakukan, akhirnya kita mencari obat buat menurunkan tekanan darah, mencari obat buat menurunkan gula darah, metformin, insulin dan sebagainya. Kolesterol kita pakai statin drugs untuk menurunkan, juga selain itu juga banyak obat-obat gimana sih caranya untuk membakar lemak dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini akhirnya menjadi satu gambaran kehidupan daripada kebanyakan masyarakat di Indonesia yang tua, akhirnya isi tasnya itu penuh dengan obat-obatan. Dan dalam kehidupannya akhirnya semua apa yang dia lakukan, semuanya sibuk terjadi sebuah ketergantungan terhadap hal tersebut. Dan ketika kita melakukan ini dengan terus-menerus, ada satu keunikan ketika kita bilang, Mas Ade lihat loh, saya disiplin loh makan obat terus-menerus. Nah, jadi ada satu keunikan ketika kita beranggapan adalah bahwa sehat itu adalah rajin makan obat. Dan kedua adalah tidak pernah putus ya, nurut terus gitu. Tapi unik yang kita lupa adalah bahwa yang terjadi di sini adalah sebuah ketergantungan yang kita adopsi yang nanti akan memiliki permasalahan baru. Karena apa? Karena medikasi sendiri pada dasarnya sebenarnya ada nuansa urgensi di sana. Jadi sekali lagi saya nggak mau salah paham di sini. Teman-teman, kalau kita berbicara obat, kita berbicara yang namanya membenar gunakan obat, bukan menyalahgunakan obat. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi kalau medikasi di sini, kalau kita lihat di sini, makanya kenapa kita makan obat hipertensi, gula darah dan sebagainya, karena kita ingin menurunkan yang namanya gejala itu sendiri. Tapi tetap yang di-manage itu tetap adalah kesakitan. Akar permasalahannya apakah diselesaikan? Yang diselesaikan hanya ujung permasalahannya aja gitu. Tapi akar permasalahannya tidak diselesaikan, makanya kenapa permasalahannya itu akan terus
datang dan terus berlanjut. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, warisan pola hidup sehat harusnya kemandirian, bukan ketergantungan. Kalau ketergantungan biasanya kecenderungannya biasanya berbayar. Mahal, biasanya susah karena ada dampak sampingnya daripada penggunaan obat-obatan tersebut. Kebalikannya, kalau kemandirian biasanya mudah dan murah. Dan biasanya bukan kena side effect, tapi yang kita dapatkan justru side benefit. Cuma yang mahal di sini adalah apakah teman-teman bersedia gak merubah perilaku. Apalagi kalau ada istilah orang bilang, you cannot teach new trick to old dogs, gitu katanya. Jadi semakin tua, semakin dirubah perilakunya, semakin gak mau gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita bilang tidak ada kata terlambat, kenapa tidak? Kalau seandainya kita bersedia untuk merubah perilaku kita dan akhirnya kehidupan tua kita gitu bisa tetap kita bisa nikmati dengan baik. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya akan langsung membahas beberapa hal yang related dengan yang namanya mitos seputar olahraga bagi orang tua. Jadi kalau kita lihat di sini, kita selalu ada kecenderungan bilang bahwa kalau udah tua ya udah jalan kaki aja, udah santai. Salah gak? Nggak salah sama sekali. Kardio dari katanya cardiac muscle adalah memang is the most important muscle in our body. Jadi memang otomatis pasti kita harus melakukan hal tersebut. Tapi di sisi lain kalau kita berbicara ketajaman, kita tentu ingin bukan cuma melakukan cardio exercise, tapi juga kita ingin melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka atau yang dikenal dengan namanya resistance training atau latihan beban. Ingat sekali lagi yang teman-teman saya sering suka bilang namanya osteosarcopenia obesitas. Nah ini adalah permasalahan orang tua yang akhirnya nanti relate ke permasalahan metabolisme. Permasalahan daripada tulang disebabkan karena kurangnya otot yang mengecil ketika kita semakin tua, apalagi sejak umur 30 tahun terjadi katanya penurunan 1%, dan 1% itu setara dengan 1-3% fungsi. Nah dari situ kita bisa melihat ya teman-teman sekalian, jadi betapa permasalahan otot akhirnya berpengaruh ke masalah tulang. Permasalahan tulang berpengaruh ke masalah gerak yang akhirnya konsekuensinya adalah obesitas, dan obesitas lah akhirnya menjadi cerminan daripada berbagai penyakit yang dikenal dengan namanya metabolic syndrome. Yaitu adalah berbagai permasalahan penyakit yang tadi kita bahas ketika teman-teman akhirnya harus makan obat dan sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kita nggak boleh punya mentalitas versus, kita lakukan dua-duanya. Bukan milih salah satu mana nih yang lebih bagus. Kalau kita lakukan dua-duanya akan lebih baik. Latihan beban bagi orang tua justru prioritasnya menjadi lebih meningkat teman-teman sekalian. Kenapa prioritasnya menjadi lebih meningkat? Karena semakin tua, kalau kita bisa take care permasalahan otot, maka pada saat itulah kita akan bisa membantu permasalahan tulang, bisa membantu permasalahan kurangnya gerak, dan akhirnya otomatis kadar lemak yang menurun, maka ketergantungan kita terhadap berbagai permasalahan metabolik itu bisa dihindari. Teman-teman di sini kita bisa lihat sesuatu yang sederhana dari 5 pemegang saham di badan kita. Kalau kita berbicara komposisi tubuh, ototnya ditingkatkan, lemaknya direndahkan, gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan namanya kemampuan kita bisa punya fleksibilitas secara metabolisme. Karena otomatis nanti kerja yang lainnya, tulangnya menjadi kuat, otomatis geraknya normal pada saat itulah, makanya kenapa organ tubuh, cairan juga akan seimbang dan juga sesuai dengan fungsinya. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi sekali lagi, nomor 2 menjadi patah ketika tadi saya jelaskan bahwa wah latihan beban berbahaya, apalagi semakin tua, nanti tulangnya semakin keropos ya kalau ngangkat. Justru kebalikannya, semakin tua kita punya kemampuan untuk menopang tulang kita dengan memperkuat otot kita. Jadi kebutuhan latihan beban terhadap orang tua itu semakin tinggi. Makanya kenapa saya sebutkan latihan beban adalah is the most underrated atau underappreciated. Karena apa? Karena justru semakin tua malah kebalikannya kita menjauhkan, padahal harusnya mendekatkan. Dan kepentingannya semakin besar, apalagi permasalahan daripada orang sakit itu kan selalu adalah resistensi insulin. Jadi sel tidak sensitif lagi terhadap insulin karena insulin diproduksi terlalu banyak karena makan karbonya kebanyakan. Akhirnya makanya kenapa lemaknya tinggi ya. Nah, dengan melakukan latihan beban kita bisa mereverse menjadi sensitivitas insulinnya menjadi lebih tinggi. Makanya nanti
badannya justru malah respon lebih baik. Jadi gulanya jadi bisa terpakai, ya. Terutama kalau kita berbicara dalam hal olahraga, kita berbicara dalam resistensi insulin di otot. Kalau resistensi insulin di liver, kita lakukan dengan cara berpuasa, ya. Nah, nanti saya bahas juga. Nah, yang ketiga yaitu adalah latihan beban. Kalau gitu oke deh, saya lakukan tapi ringan-ringan aja. Awalnya boleh ringan-ringan aja, tapi sekali lagi teman-teman, semakin terbiasa, nggak ada salahnya untuk beban ditingkatkan. Jadi tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Kalau kita bisa masih mengangkat 12 kali sampai 15 kali sebuah beban itu dengan mudah, berarti memungkinkan kita untuk mengangkat beban itu lebih berat lagi. Karena beban sendiri, kalau kita berbicara otot, itu parameternya atau indikatornya itu adalah load itu sendiri. Semakin berat kita bisa mengangkat, stres yang diterima oleh otot semakin baik dengan cara yang baik dan benar, maka otomatis kebermanfaatannya akan optimal. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa ngangkat 12-15 kali dengan mudah, boleh gak saya tambah bebannya? Boleh, tapi kalau seandainya ngangkat 6 kali aja udah susah, berarti bebannya terlalu berat. Ya, jadi ini hanya sebagai panduan saja bahwa bukan diharuskan ngangkat berat, bukan. Tapi nggak perlu ngangkat terlalu ringan-ringan dengan alasan karena saya sudah tua. Ya, jadi teman-teman bisa lakukan tetap, dan setiap orang punya latar belakang yang berbeda-beda, komposisi tubuh yang berbeda-beda, tentu makanya nanti disesuaikan aja. Bahkan ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang umurnya udah di atas 60 tahun atau bahkan 70 tahun, tapi karena punya komposisi tubuh yang baik dan juga mungkin punya latar belakang atau punya kesenangan dalam berolahraga waktu dia menjalankan ini, ternyata masih terjadi yang namanya progres dalam latihan yang dia bisa dapatkan. Jadi paham ya teman-teman sekalian, jadi ini satu hal yang sangat baik sekali, pendekatan yang sederhana, yang mudah dan murah, tapi impact-nya ibarat seperti kayak berobat. Tapi kalau berobat itu mencari sehat dengan pendekatan counterfeit, kalau ini dengan pendekatan natural, ya. Jadi saya rasa mungkin itu yang teman-teman bisa pertimbangkan. Lalu yang sering terjadi juga kadang-kadang adalah semakin tua, kita ada kecenderungan untuk mengkonsumsikan protein semakin dikit. Karena alasan kita bilang permasalahannya kadang-kadang adalah ginjal. Tapi kalau kita lihat permasalahan ginjal, misalnya teman-teman tahu banyak orang yang melakukan hemodialisa atau cuci darah disebabkan karena terjadinya fungsi ginjal yang gagal, hampir sebagian besar terjadi karena yang disebut yang namanya end stage of diabetes. Yaitu permasalahannya adalah resistensi insulin, permasalahannya adalah karbohidrat, bukan permasalahan daripada protein. Apalagi kalau kita berbicara protein kelebihan itu hampir cenderung susah. Kenapa? Karena protein dan lemak sendiri dia memberikan signal kepada tubuh kita untuk mengirim yang namanya, kalau disebut yang namanya merilis hormon kenyang itu sendiri. Jadi satiety hormon atau hormon kenyang akan terilis dengan sendirinya, ngasih tahu kepada kita bahwa kalau kita makan protein kebanyakan biasanya udah cukup kenyang gitu ya. Justru kita tidak memiliki yang namanya nutrient sensor untuk bilang bahwa udah cukup kenyang, justru pada saat dimana kita makan karbohidrat. Nah, jadi sekali lagi musuhnya, apalagi buat kesehatan ginjal, itu permasalahannya itu pasti biasanya karbo bukan protein. Jadi oleh sebab itu protein secukupnya. Protein teman-teman bisa mulai bervarian dari 1, bisa kalikan 2, bisa lebih dari 2 misalnya per kilogram. Ya, saya rasa itu satu hal yang baik yang bisa dikonsumsikan per harinya. Atau kalau pusing-pusing teman-teman, pokoknya coba aja kurang lebih di kisaran 30 gram per mil aja. Teman-teman tahu sendiri juga ya, kalau protein itu tidak semua protein sama adanya. Jadi protein itu kalau untuk menentukan indikator protein baik atau tidak itu disebut dengan namanya EAA. Essential amino acid. Jadi asam amino esensial yang terkandung daripada si protein tersebut. Mungkin untuk kandungan protein tertentu, misalnya yang satu ambilnya dari salmon, yang satu ambilnya dari ayam, yang satu ambilnya mungkin dari tempe atau dari tahu, tentu punya profil asam aminonya yang berbeda-beda. Secara umum, sekali lagi, itu satu jadi panduan. Yang kedua, juga rasio yang namanya protein dan energi. Ini juga perlu dipertimbangkan dalam arti kalau kita mengkonsumsikan protein biasanya kebanyakan dari hewani itu rasionya biasanya kecenderungan 1:1. Tapi kalau kebanyakan dari nabati kecenderungannya proteinnya 1, ininya bisa 3-4. Nah jadi
kalau kita tahu pemahaman ini, kita bisa lihat bahwa terjadi ekstra energi di sana yang hampir kecenderungan biasanya datangnya dari karbohidrat ya. Kalau ini kecenderungannya kalau satu-satu kebanyakan datangnya dari protein dan lemak. Nah, kalau protein dan lemak kombinasinya baik karena tidak terlalu impact terhadap insulin yang signifikan. Sedangkan kalau karbohidrat, insulinnya jadi agak tinggi. Kalau insulin hadir, otomatis terjadi yang namanya fat storing process, itu terjadi juga. Jadi teman-teman hati-hati di sana. Lalu yang kelima, yaitu adalah yang saya sering katakan kepada teman-teman, hati-hati garis tipis antara yang namanya pantang menyerah sama serakah. Itu garisnya tipis, yang tahu kita sendiri. Begitupun juga dengan di bawah, yang namanya pasrah atau ikhlas dengan yang namanya malas. Jadi teman-teman di sini mesti tanya sama diri sendiri, saya tua nggak mau olahraga karena memang saya pasrah dan ikhlas, atau sesungguhnya saya malas saja. Justru sehat bukan tujuan teman-teman sekalian, tapi sehat adalah sebuah syarat. Syarat untuk kita penuhi, bahkan kita pada saat tua pun kita membutuhkan untuk menikmati hidup itu tentu membutuhkan persyaratan sehat itu sendiri. Makanya kenapa orang bilang health is not a destination, health is a fundamental requirement ya. Dan terakhir teman-teman sekalian, tidak ada kata terlambat buat apa? Punya pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya. Tidak ada kata terlambat buat mengatur pola makan, tidak ada kata terlambat buat baru mulai berolahraga, tidak ada kata terlambat buat melakukan aktivitas latihan beban dan sebagainya. Jadi jangan punya pelemahan hati seolah-olah tua itu seolah-olah kita lemah. Paham ya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Apabila suka nanti silahkan boleh share. Saya juga terima kasih pada kesempatan ini, teh botol Sosro Tawar. Nah teman-teman kadang-kadang suka asosiasi teh botol itu selalu harus sama gula ya. Ini kebetulan saya bersyukur ya diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan teh botol Tawar. Jadi nggak banyak, kalau orang kadang-kadang bilang oh ini tawar juga tapi bisa manis. Karena apa? Karena nanti ada kandungan gulanya dari pengganti dan sebagainya. Ini semuanya murni cuma teh aja. Jadi kebermanfaatan atau kebaikan teh kita bisa optimalkan. Saya terima kasih buat teh botol Sosro Tawar, dan terima kasih buat teman-teman sudah menyaksikan. Silahkan nanti di-share sama teman-teman informasi ini. Makasih teman-teman. Cheers.